Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Alhamdulillah, saat ini saya berada di kantor urusan agama Kecamatan Trimurjo. Dan alhamdulillah, saat ini hari yang pertama saya akan memulai PPL-nya di kantor urusan agama Kecamatan Trimurjo. Semoga Allah mudahkan dan berkahi pelaksanaan praktik pengalaman lapangan ini. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ladang amal baik untuk yang membacakan maupun yang mendengarkan. Baik hadirin, menginjak kepada acara berikutnya, yaitu sambutan penyerahan perwakilan dari kampus oleh DPL untuk menyerahkan mahasiswa PPL 2026 ini. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Heri Irawan MPD. Kepada beliau yang terhormat kami persilakan. Kepada Bapak Ustadz Dermawan kami persilakan. Ada Bapak Ustadz Dermawan? Baik, sepertinya terkendala gangguan jaringan, maka tugas ini kami mohon kepada Ustadz Miftah Rohim untuk menutup dengan doa. Kepada yang terhormat kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Aden yang telah memberikan kesempatan untuk kita. Marilah kita sama-sama tutup acara kita ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan pertemuan kita ini sebagai keberkahan dan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak. Alhamdulillah. Nah, di sini sedikit ini mahasiswa dari An-Nur Lampung, Pak, ya, sedikit bertanya tentang struktur organisasi kantor urusan agama Kecamatan Trimurjo, Bapak. Ya, biar kami sebagai mahasiswa mengenal bagaimana strukturnya organisasi ini berjalan yang sudah dijalani pengurus-pengurusnya, mungkin begitu. Silahkan Bapak, mohon disampaikan secara umum struktur pengurus dari kantor urusan agama Kecamatan Trimurjo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mas siapa ya? Mas Darmawan. Mas Darmawan, mahasiswa An-Nur ya? Lampung. Udah semester berapa? Semester 6 sekarang. Oh, terima kasih telah silaturahim ke KUA Trimurjo ini. Iya. Terkait dengan pertanyaan itu masalah struktur ini mungkin secara global aja saya sebutkan ini. Iya. Strukturnya yaitu kepala KUA. Kepala KUA ini yang membidangi keseluruhan. Ya, segala kegiatan itu Pak ya. Karena namanya kepala kan menguasai. Betul. Kemudian setelah itu ada jabatan fungsional. Fungsional tertentu. Itu pun terbagi lagi, ada namanya jabatan yaitu penyuluh agama Islam, termasuk saya kebetulan. Ya, alhamdulillah. Penyuluh agama Islam. Kemudian berikutnya ada lagi jabatan fungsional ini yang kedua yaitu penghulu. Oh, penghulu. Yang kita sering kenal menikahkan orang. Oh, itu penghulu Pak ya. Kemudian ada lagi jabatan fungsional umum. Umum ini termasuk pengadministrasian, termasuk tentang pengadministrasian tentang kemesitan, terus tentang wakaf, kemudian termasuk melayani mungkin mualaf, semua yang kegiatan masyarakat itu adanya di fungsional umum. Pun terbagi lagi itu ada yang namanya bendahara termasuk umum itu. Bendahara itu termasuk jabatan fungsional umum. Kemudian operasional SIMKah KUA.
Oh iya. Mereka ini bekerjanya ngurusin itu tentang mendata tentang mengupload berkas-berkas yang upload sudah berkas daftar yang itu mereka daftar nikah gitu. akan melaksanakan Oh pernikahan. iya. Tapi secara digital Pak ya. Digital sekarang ini. Nah, kemudian ada lagi turun ke bawahnya itu penyuluh agama. Nah, ini ada agama ini ada yang di sini juga termasuk ada yang P3K, termasuk ada yang FAID. Oh gitu. Yang dari PNS itu. Oh gitu. Kebetulan saya sendiri dari P3K. Oh gitu. Itu segitu anunya, Mas. Iya. Termasuk yang umum tadi termasuk pelayanan, administrasian, kemudian tentang apa pelayanan terhadap masyarakat lah. Apapun bentuknya adanya di pelayanan umum tadi itu. Oh gitu. Dan bukan masalah keagamaan saja, umum apapun dilayani. Bahkan kami di Kementerian Agama itu sering diadakan piket itu untuk di Pemda. Oh gitu. Jadi melayani masyarakat umum. Sebab pada dasarnya KUA ini bukan hanya melayani orang Islam aja, tapi melayani seluruh agama. Oh gitu. Cuman kalau kebetulan di Kabupaten Mojo ini belum ada yang agama non Muslim. Kalau di Kemenak sudah ada. Berarti untuk yang di Kecamatan Trimurjo belum ada. Kalau yang di Kemenak itu ada, termasuk Hindu, Buddha, Kristen, ada semua. Itu juga dilayani situ Pak ya. Nah, agama kita ini bukan Kementerian Agama Islam, tapi Kementerian Agama secara umum. Mungkin itu nggak banyak saya sampaikan. Mudah-mudahan ini akan memberikan sedikit tambahan mungkin pengetahuan tentang struktur Kecamatan Trimurjo ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bapak Ustadz Nawawi. Ya, semoga Allah menjaga beliau. Alhamdulillah keterangan yang jelas, gamblang. Mudah-mudahan kami sebagai mahasiswa tambah wawasan dan lebih berpengalaman. Mudah-mudahan juga ikut bertugas mengikuti beliau. Ya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah sekarang saya atas nama Darmawan, mahasiswa Universitas An-Nur Lampung. Alhamdulillah pada saat ini berada di kantor urusan agama Kecamatan Trimurjo, dan di sebelah kami saudara siapa? Ahmad Arifin ya. Ini salah satu karyawan atau petugas di kantor urusan agama Kecamatan Trimurjo ya, bagian berkas-berkas pendaftaran pernikahan ya. Jadi saat ini insya Allah saya ingin mengenal, memahami dan mengerti lebih dalam bagaimana proses pendaftaran bagi Satin ya, calon pengantin ya. Supaya lebih dalam lagi kita langsung aja minta penjelasan sama beliau. Silakan Mas. Alur prosedur pendaftaran nikah. Semua berkas pendaftaran nikah awalnya dari kampung, di tempat domisili Jatim tersebut. Yang pertama didatang ke kampung untuk mengurus N1 atau ya, pengantar nikah. Iya, pengantar nikah. Ini menjadi dasar kami dalam menerima berkas. Tadi di kampung, di kelurahan ya, kantor kelurahan ya. Kelurahan ya, dan satunya di sini dijelaskan biodata dari Jatim tersebut, statusnya perawan atau cerai atau juga atau janda. Kemudian ada nama orang tuanya, ayah ibunya. Dan N1 itu harus ada cap dan tanda tangan basah dari kepala kampungnya. Oh gitu. Seandainya tidak ada, maka KUA bisa meragukan keaslian kita tersebut. Oh, ini kan cap basah kan? Ya, jadi harus ada cap basah dari kampung, kepala kampungnya ya, gitu ya. Ya, terima kasih. Ya, itu untuk N1 dari kampung ya. Ya. N2 sama, bisa minta dari kampung. N2 itu permohonan tindak nikah, yang mana permohonan tersebut ditujukan kepada KUA tempat Jatim tersebut akan melaksanakan pernikahan. Seperti ini contohnya KUA Kecamatan Trimurjo. Nah, di sini dijelaskan kan maksudnya apa. Ya. Nah, terus ini untuk yang membuat N2 ini dari kampung ya. Semua betul. Oh gitu ya. Dan sudah menerima berkas jadinya. Tentang kehendak nikah ya, bagi masing calon pasangan ini. Ya. Ini cukup satu aja dari pihak
perempuan atau laki sudah cukup. Oh, berarti salah satunya aja. Tuh. Ya. Kalau ini kan masing-masing satu, Hmm. sedangkan kalau N2 cukup salah satu saja. Oh, kalau N1 masing-masing satu, baik yang calon Perempuan, putra laki. atau laki ya. Tuh. Ah, Kalau perempuan. N2 boleh satu, boleh dua, tidak masalah. Oh gitu. Ini ada salah satunya. Kemudian empat itu persetujuan calon pengantin. Lah N3 tadi? Yang tiga itu isbat, hendak isbat. Oh, kehendak isbat aja ya. Kalau yang udah nikah siri, Ah, isbat kita oh iya. Nah, baru N4 ya. Ya. N4 gimana tadi? persetujuan calon pengantin. Persetujuan calon pengantin. Jadi tanda tangani oleh kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki dan perempuan. Oh, itu ditandatangani keduanya ya. Ya, cukup satu aja, sama kayak N2 tadi. Oh, Mesti dua, karena kan datanya sama kan. oh gitu. Berarti cukup yang calon pengantin putra atau yang putri saja sudah bisa ya. Penting sudah mencakup dua nama tersebut. Ya. Jadi tangani sama, Ya, karena di dalam berkas tersebut terdapat calon suami sama calon istri sehingga sama saja betul bentuknya ya kan. Satu. gitu ya. Kemudian selanjutnya surat pernyataan. Dia statusnya masih ini kan seperawan. Nah, dia membuat surat pernyataan. Ini pun dari kampung formatnya. Diminta cap dari kampungnya. Ya, surat pernyataan. Itu juga dibuat dari kampung juga ya. Status apa perawan ataupun dijabah. Itu yang sebagai apa pernyataan status ya. Calon Status. mempelai laki-laki baik Mm-mm. ataupun perempuan, dan itu harus diketahui oleh Yang kampung. Jadi yang isi apakah perawan atau sudah Ya, sudah nikah gitu ya, kalau pernah. misalkan dia muda ataupun janda itu kan dibuktikan dengan akta cerai ya kan. Kalau ini kita dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Oh, calon gitu. pengantin tersebut. Nah, berarti kalau misalkan si ini calon janda, sudah calon janda tadi ya, janda berarti harus dibuktikan dengan surat cerainya ya, Akta cerainya yang asli. akta cerai Asli. asli. Itu kalau akta cerai dari apa? Di pengadilan ya? Ada Oh gitu ya. Terus dan ini ditandatangani oleh yang bersangkutan. yang bersangkutan ya, dari surat pernyataan ini ya. Nah, Nah, ini juga ada kepala kampung apa? itu mengetahui kepala kampungnya. Oh, kepala kampungnya juga Harus mengetahui. Nah, kemudian kesehatan. Nah, ini si calon pengantin tersebut baik laki-laki maupun perempuan datang ke puskesmas terdekat. oh Ya kan, gitu. dia orang Sembaringin ataupun orang Timurja itu puskesmas Timurjo. Misalkan lagi dari Pekalongan itu diperiksa ya kan. Dari, Ini cek kesehatan dua-duanya, mempelai dua-duanya. ya betul, calon suami dan calon istri. Biasanya yang suntik itu calon istri biasanya. Suntik tetanus kalau nggak salah ya. Ini nggak langsung disebutkan si calon suami calon istri? Karena biasanya diminta berdua datang ke puskesmas yang sama. Oh, Boleh. berarti datang berdua lah gitu ya. Bagusnya emang sama sih terusnya. Ya sekali jadi selesai gitu ya. Tapi kadang-kadang sendiri-sendiri kadang ya, cek Kadang kesehatan ada yang lembar sendiri-sendiri bisa kadang. Bisa. Oh ya, Pilih bagus bareng-bareng. sekalian ya. Ya, masalahnya kan seandainya calonnya ada di Pulau Jawa kan tidak memungkinkan. Hanya untuk ini aja ngurus ini kan lebih baik masing-masing tidak masalah. Oh gitu ya. Mas. Tapi ini memang harus ya. Kalau memang ya peraturannya harus apa? Ada syarat kok. Nah, Masuk. kita memastikan kesehatan calon pengantin tersebut kan. Iya. Kemudian keterangan sehat, cek keterangan sehat juga dari puskesmas. Ada keterangan sehat ya. Menyatakan bahwa dia Sehat dari puskes ya. dia sengaja mengalami Terus tertanda dari puskes tersebut ya. keperluannya persyaratan menikah. Cepat besar nikah. Nah, kemudian berikutnya. Ya, ijazah seandainya dia tidak sekolah, maaf kan tidak semuanya orang sekolah ya kan. Akte, karena kita memastikan namanya itu sesuai dengan KTP, BKK, kadang suka beda. Di ijazah misalnya Fiska, tahunya di KTP-nya pakai P. Oh, Piska gitu ya. Berarti kan yang betul ijazah kan nggak diminta ulang. Kalau KTP kan sih urus lagi, ya kan?
Oh gitu. Jasa kan sekali aja keluar. Berarti ijazah. Jasa. Kalau nggak ada ijazah mungkin ada yang nggak sekolah, akte gitu ya. Kita memastikan namanya sinkron tidak dengan KTP dan kartu keluarganya. Nah kalau misalkan beda antara ijazah sama KTP gitu. Kalau kan kita pasti Ini berarti yang di KTP itu masih bisa dirubah ya. Diganti sesuaikan dengan nama yang di ijazah atau di akte itu tadi. Oh gitu ya. Kemudian selanjutnya akte kelahiran boleh lengkap nih. Ada jasa, ada akte. Oh ini lengkap. Nah, Nanti yang ijazah ke akte kelahiran semuanya fotokopian ya. ya. Kalau Jadi, yang syarat ini fotokopian. ini berkas-berkas yang harus dikumpulkan lah ya. Kemudian foto keluarga. Kakak, Nah, kita mengecek tanggal pernikahan bapaknya, ya kan? Karena kita menentukan wali. Maaf sebelumnya kadang ada kejadian yang seperti itu, ya kan? Misalkan nikahnya di 99 di bulan berapa nih? Di bulan 7. Anaknya lahir di bulan 12, itu kan 4 bulan. Bisa kita ragukan itu anak kandungnya. Oh gitu ya. Intinya apa Oh berarti pentingnya ada kakak, kemudian dicek orang tua kapan nikah kemudian ini. Itu. Oh jaraknya gitu ya. Jadi diragukan karena itu juga ya. Walinya tidak sah nikahnya kan? Iya, walinya jadinya tidak sah betul. Dia perhatikan betul masalah tanggal pernikahan orang tuanya, terutama yang perempuan. Iya iya iya. Ini kan double ini. Ini apa ini? Nah ini LC mil ini biasanya lewat ibu-ibu PKK kalau nggak salah ya, posyandu gitu lah. Bisa juga pribadi kita. Nah ini memang enggak harus kali ini ya LC mil. Sebetulnya harus ada. Nah ini buatnya di mana kali ini? Ini ada LC mil. ada aplikasi. Masih lupa aplikasinya apa ini. Tapi rata-rata dia minta tolong ke ibu-ibu PKK kalau nggak di posyandu untuk buatin ini. Ngasih kartu keluarga sama. Ini untuk sekarang ya, kayaknya dulu belum. Pas saya nikah nggak ada. Belum ada. Belum ya? Belum. Ini kalau untuk yang masih perawan ya. Oh gitu ya. Maaf yang udah jaga, tidak perlu tapi punya anak. Oh gitu ya. Kan siap nikah dan hamil. Ya, ya. Ini biasanya syaratnya Ini sertifikat LC mil itu ya. Ya, biasanya itu KTP dilipat. Ya ya ya. Dan selanjutnya Ini fotokopian KTP fotokopi KTP. dari calon pengantin, kedua orang tuanya, diminta semua fotokopiannya aja. Nah ini untuk berkas-berkas ini, misalkan ini kan, ini udah diletakin masing-masing ini apa di pihak KUA ini yang ngurusi seperti ini, nempel-nempel begini? Kadang ada dari mereka udah rapi, kadang acak-acakan kita yang merapikan. Enggak, ini kan berkasnya kan kalau misalkan secara di kampung-kampung kan belum punya itu loh, yang seperti yang ini gitu loh. Ini kadang mereka buat sendiri. Kita terima jadi aja di sini. Kadang belum, ini udah ada tapi belum tempelin. Kalau dibuat sendiri kan mereka mungkin belum punya lah. Ini biasanya ngambilnya di mana itu? Ini mereka buat sendiri. Kampung tetap ini. Oh, di kampung juga. Kamu udah kadang dikasih seperti ini ya? Udah lengkap. Oke. Udah ada formatnya kan, sunan, jadi kita tinggal nempel. Berarti ini berkas rata-rata dari kampung ya. Kemudian juga dari kampung. Sebelumnya dari kampung. Kita dari berkas apa ada yang dari kampung. Iya. Kemudian saksi dua belah pihak. Ya saksi. Yang perempuan satu, saksi bukan laki-laki satu. Semuanya fotokopi ya. Iya. Nah yang asli itu ya yang satu ini harus asli, yang duanya, empat ini selebih ini ya, yang pernyataan ini. Berarti tanda tangannya juga basah semua nih ya. Ini asli semua. Selebihnya ijazah, kartu keluarga, KTP itu boleh fotokopi asli. Karena udah minta asli nanti kita tarik hilang, nanti buat lagi biaya lagi. Itu sama aja sih, berkas perempuan anak itu sama sih. Yang perempuan tambah ini kan, sini. Ya. Nah, di sini kan sudah lengkap semua, baru kita dapatkan. Terakhir ini foto jangan lupa, backgroundnya ada biru semua, orang. Dulu kan kayaknya merah ya, merah sama biru ya. Merah sama biru ya, itu kan untuk ya, biru semua ya. Ukuran 2x3, masing-masing 3 lembar, 3x4, terserah 3 penting cukup lah. Biasanya sih 2 lembar. Ini kadang nggak pakai banyak. Ukuran berapa tadi? Ini kalau foto ini? 2x3 untuk nikah. 2x3 sama? 3x4 ini untuk sertifikat biduin.
Oh, untuk Perkawinan. bimbingan perkawinan tuh ya. Yang kali 3 ini untuk akta. Nanti ditempel di situ ya. Tandanya berkas semua sudah lengkap, kita terima. Ya, berarti ini dibawa oleh dari Biasanya, pihak calon ya. Ada yang ngantar sendiri, kadang lewat bayan, lewat kaur. Oh gitu ya. Gitu. Kadang ada yang pengen terima beres ya, bayan. Ya, kebanyakan gitu ya. Betul. Ada juga sebagian yang Datang sendiri. Jadi kebanyakan di kawasan ini dari Pak Bayan sih. Iya, karena kan ini berkasnya dari kampung yang buat. Jadi terima kasih kakak KTP, tolong ya, Pak Bayan urus. nanti tinggal diletak-letakin oleh pegawai kampungnya begitu ya. Setelah semua lengkap, baru kita dapatkan secara online. Ya, ya. Lalu didaftarkan secara online ya, Ya, digital aplikasi Simkah. aplikasi SIMKAH ya. Ya, ya. Ya, Itu- alhamdulillah jelas. Ya, Itu besok tinggal ini berarti kan pendaftaran. ya untuk di SIMKAH-nya itu ya. Berarti kita ini baru masukkan ke situ data-datanya Setelah lengkap dari kampung tersebut dan dari calon tadi. ya, kalau yang belum lengkap kita bagikan berkasnya. Tapi untuk jarak inilah, jari nikahnya, tadi kan dikatakan apa 1 bulan lagi itu ya. Nah itu dari 1 bulan itu berapa jarak lamanya itu? Berkas harus sudah selesai kumpul itu. Kalau jarak terlama sebetulnya nggak ada batasan itu mas. Mau dia 3 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya. Cuman saran dari kami biasanya paling lama itu hampir 2 bulan lah. Karena 3 bulan takutnya selip. Akhirnya kan kita yang salahkan pasti, karena kan kita sudah berkas. Kalau misalkan ada yang mau nikah cepat nih, misalkan 3 hari lagi nikah, itu memungkinkan itu. Mungkin kan selama ada disposisi camat dan berkasnya lengkap. Biasanya Yang penting kalau- segera cepat gitu ya. Betul, misalkan sudah lengkap nih, sudah lengkap semua. 3 hari lagi mau nikah, sebabkan misalkan cowoknya dari jauh lah, bukan dari Lampung, misalkan dari Bangka Belitung istilahnya. Ada berkas pengirimnya, udah misalkan ini udah lama, dari minggu yang lalu ada kendala, Iya. ya kan? Itu bisa kita terima selama berkasnya lengkap, memenuhi prosedur dan ditambah disposisi camat, bisa kita proses. Oh gitu. Yang pengen cepat nikah. Biasanya kadang ada yang dadaan lagi. Ya, ya. Ya, udah. Terima kasih untuk masalah berkas. Ya, kata Mas Arifin, semoga Allah memberkahi Mas ya, sekeluarga semuanya. Demikian yang bisa kami tanyakan dan alhamdulillah beliau jelaskan dengan begitu jelas dan alhamdulillah kami memahami. Mudah-mudahan apa yang beliau sudah sampaikan bisa kita laksanakan dan semuanya bisa berjalan lancar urusan-urusan saudara-saudara kita yang mau menikah ya dan menikahkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkapnya siapa Mas Ilham? Aulia Haniam Baroro. Oh iya, tes ini. Kira agak lama dikit. Mas kawin berupa emas 3 gram dan uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Aulia Haniam Baroro binti Zainuri almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya, kalau mobil sudah ada bis itu mahal, pada harganya itu 2 jutaan, maka 2.400.000 sewa sehari, belum lagi 2.400.000 ya lumayan, bis itu perjalanan lama. Ya, jadi pakai mobil biasa tapi tetap. Bismillah. Assalamualaikum. Saat ini penjuluhan agama pengajian bersama ibu-ibu kaum muslimah Kampung Notoharjo. Ini untuk kajian ibu-ibu muslimah. Kita mulai
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah, para ibu-ibu sekalian, kaum muslimat, semoga selalu diberi hidayah, dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kita selalu diingatkan untuk syukur dan syukur. Maksudnya adalah mari kita ini betul-betul merasa bersyukur, berterima kasih masih dikasih kesempatan oleh Allah, masih dikasih umur, masih dikasih pintu-pintu, peluang-peluang untuk bisa menjadi bekal setelah mati, perjalanan setelah mati, berjalan untuk menuju surga, atau bahkan dipercepat untuk masuk surga. Ini mari kita syukuri. Masih hidup, kalau sudah mati sudah tidak bisa apa-apa, tinggal dibalas. Kalau sudah sakit-sakitan, sudah banyak berkurang kesempatan. Oleh karena itu selalu diingatkan syukur, artinya adalah mahalnya waktu, mari kita manfaatkan. Kemudian sholawat dan salam sampai dan terus kita sampaikan, sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua yang berusaha terus untuk mengikutinya sampai hari kiamat. Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjut pengajian kita, belajarnya kita, dan pembahasan kita ini yaitu tentang ibadah atau sholat di masa tua. Ibadah sholat, menjaga ibadah sholat di masa tua. Ya, tua itu kalimat yang menunjukkan sudah berumur, sudah sempurna merasakan dunia. Ya, berapa umur pertama disebut tua, berapa sudah disebut masa tua. Masa tua itu dimulai dengan umur 40 tahun. Jadi masa tua dimulai umur 40 tahun. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Jadi umur tua dimulai 40 tahun. Ya, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Ketika seorang itu sudah dewasa dan sudah sampai puncaknya, yaitu 40 tahun. Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mulai belajar atau mengenal bagaimana proses simkah, ya, pendataan dan pendaftaran calon pengantin, ya, calon pengantin di sistem simkah. Ya, mari kita simak dan kita belajar dan kita terapkan. Pertama kali sebelum kita mengikut berkas calon pengantin di simkah web, yang pertama kita login dulu. Kita login menggunakan password dari passwordnya lah, bisa dilakukan dari sana. Setiap KUA memiliki password yang berbeda. Kemudian setelah itu setelah login kita pilih di menu pencatatan nikah di bagian daftar nikah. Kita klik,
Kemudian ada tanda plus berwarna hijau, kita klik daftar nikah ini, langsung dia muncul seperti ini. Ya. Pertama kita input jadwal nikahnya. Pertama jadwal ya, jadwal nikah. Ada di jadwal nikahnya di nikah di luar KUA. Berarti pilih di Dan cobaan tidak khusus di dunia dan dikumpulkan di surga, Pak. Bertanya sedikit, Pak, ini kan berkenaan dengan di antara pelayanan di kantor urusan agama itu kan memberi konsultasi atau wawasan berkenaan dengan pondok pesantren gitu, Pak ya. Mungkin di KUA itu berkenaan dengan pondok pesantren itu memberikan apa, Pak? Berupa surat apa tadi, Pak? Rekomendasi Surat rekomendasi ya. yang kami tujukan ke Kemenang. Jadi dari KUA surat rekomendasi Untuk Kemenang ya, Kemenang kabupaten ya, Pak. dengan harap dikeluarkan surat izin operasional. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kami mahasiswa Universitas An-Nur Lampung berada di kantor urusan agama Trimurjo, Lampung Tengah. Ya, bersama kami ini ada salah satu petugas dari kantor urusan agama Trimurjo dengan Bapak Sukron Nur Aziz. Ya, semoga Allah menjaga beliau. Ya, ini kami akan sedikit bertanya untuk mengenal tentang persyaratan-persyaratan dalam pendaftaran apa ini, Pak? Wakaf ya, berarti dalam sistem aplikasi Siwak ya. Ya, silahkan Bapak terangkan kepada kami berkenaan dengan masalah. Jadi untuk wakaf di kantor urusan agama Trimurjo, Ya. yang pertama langkahnya adalah seorang wakif atau nadir itu mempersiapkan berkas-berkas yang ingin di-upload di berkas siwak. Yang pertama ada namanya wakaf perseorangan. Wakaf perseorangan itu di mana nazir hanya wakif pada nazir, nggak ada wakaf bersama. Ada wakaf perseorangan, ada wakaf bersama, wakaf organisasi itu ada. Kalau perseorangan itu wakaf dari wakif hanya ke nazir saja. Wakif untuk menazir siapa? Nah, itu syaratnya gampang. Yang pertama hanya satu perlu KTP-nya wakif ya. Yang kedua yaitu nadir, KTP nadir berjumlah 3 orang. Ya, 3 orang. Yang pertama jadi ketuanya, yang kedua jadi anggotanya. Yang ketiga ada namanya fotokopi 2 orang saksi. Ya, fotokopi 2 orang saksi. Setelah itu surat keterangan atau fotokopi tanah. Ya, silakan terangkan. Ya, Pak Sukron. Ini yang pertama kan ada data utama. Data utama berkaitan dengan masjid itu apa saja? Ada di bawah sini semua ini. Oh gitu. Harus ini diisi semua. Setelah di sini semua, termasuk luas tanah, status tanah, sertifikat wakaf, ada IW-nya apa enggak? Kalau ada dicantumkan, kalau enggak ada enggak usah. Perpustakaannya juga ada. Ini untuk apa namanya itu? Yang pertama untuk data masjid. Ada 2 SDM masjid. SDM itu berupa pengurusnya ada berapa, ketuanya siapa, imamnya siapa, jumlah khotibnya berapa. Nah di situ tertera. Ini SDM masjid. Terus ini ramah. Ada enggak masjid itu ramah anak, ramah lansia, ada ramah pemudik. Gitu. Nah, itu berbentuk apa ramah anak itu biasanya? Ada mainannya di dalam atau mainan gitu. anak. Di halaman itu ada kayak playground apa? Betul. dan sebagainya, itu ramah anak. Ini rumah difabel, ada difabel juga ada kursinya itu. Kursi roda apa? Toiletnya khusus untuk difabel. Iya. Kemudian ada ramah pemudik. Alhamdulillah sekarang berada kembali di kantor urusan agama Kecamatan Trimurjo bersama kami sekarang dengan Bapak Yatin. Semoga Allah menjaga beliau dan beliau bagian pengunduh Pak ya, pengunduh Madya di kantor urusan agama Trimurjo. Pada kesempatan ini insya Allah sedikit kami belajar
dan juga mudah-mudahan banyak faedah berkenaan dengan yang pertama ini, insya Allah Pak ya, mohon jelaskan. Pertama berkenaan dengan masalah mungkin proses talak atau cerai, jelas nanti ke pengadilan. Ke pengadilan aja. Jadi proses talak itu sekarang sudah urusannya pengadilan aja. KUA tidak disertakan atau tidak berkepentingan dengan talak itu, kecuali kalau memang dia butuhnya buku nikah yang hilang, kemudian mau mengganti buku nikah, maka biasanya pengadilan untuk memintakan ikat buku nikah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk usianya tolong disiapkan dengan baik, jangan sembarangan. Banyak yang masih salah, tapi kalau masih salah seluruh Juni di beberapa lagi yang akan ada ngaji dan bonus yang lainnya, berusaha dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk lisannya atau nanti itu tulis ya, yang tulis itu yang dari tiga itu usahakan bahasa Arab, tulisnya doa, dan Indonesia semua ya, jelas maksudnya coba banyak Indonesia ya. Kalau tes lisannya bahasa Indonesia masalah ya. Jadi kalau lisan pertama pagi itu apa, tes langsung baca yang sering pemahaman dan suruh penjelasan ya. Nah ini pertanyaan, sebutkan ini. Kalau sore tadi pemahaman paham. Itu kedua, kan ada putih ujian UL, ujian desain juga ada ujian tulis. Nah model seperti itu jelasin pemahaman. Beda untuk yang pagi sama yang sore, walaupun pembahasannya sama ya, semua dibahas itu kalau sama full time ya. Oke, Bakery, Unggur, Timban, Kota Gajah, Sunusuki, seperti Rahmat Pak. Seperti mana teh? Ketua. Kalau tapi itu juga berlaku ya Pak ya, untuk suami yang mungkin di mana ribanya hilang sama Pak ya, tetap diputuskan pengadilan. Tetap diputuskan pengadilan ini. Karena di pengadilan ada yang namanya goib itu ya, artinya goib itu kan tidak diketahui keberadaannya itu. Terus itu Pak ya, kalau ini kalau infonya yang tak dengar itu kan ada bimbingan nikah itu Pak ya. Bimbingan nikah itu kalau pengadilan KUA yang di sini gimana itu Pak, bimbingan itu? Memang harus ikut apa enggak itu? Harus, kalau bimbingan pernikahan itu kan harus. Nanti datang ke kantor urusan agama. Mereka biasanya seminggu atau setengah bulan sebelum acara akad nikahnya itu ke kantor, kemudian ada bimbingan yang dilaksanakan di kantor urusan agama. Dengan jadwal yang ditentukan oleh kantor. Biasanya seminggu sekali. Lihat intensitas pernikahan. Kalau memang hari itu di minggu itu cuma satu, kita gabungkan dengan minggu yang berikutnya. Jadi tidak hanya satu dinasihati, kemudian ada lagi besok dinasihati, enggak. Itu dua-duanya apa satu-satu aja Pak? Berdua apa satu? Seharusnya kewajibannya adalah dua-duanya. Tapi kadang kalau satu udah mewakili Pak ya? Kalau satu udah mewakili, kalau memang misalkan calon suaminya semuanya di Jawa kan gitu, kan kemungkinan datangnya nggak bisa harus hari
seminggu sebelumnya nggak mungkin, tadinya mah 3 hari dan sebelumnya kan, kalau 3 hari sebelumnya datang kan nggak mungkin dilaksanakan bimbingan kebawahan, maka ya cukup mewakili satu bisa. Artinya yang satunya kan kita nasihati ketika waktu akan nikah, biasanya kita diberikan dulu ada khutbah nikah. Khutbah nikah atau nikah itu di acara nikah kan ada khutbah, Ada nasihat nikah, nasihat saya tahu nikah. Pak.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min shururi a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan nabiyyah. Yang saya hormatin Bapak Bayan dari Mintoro ya Pak. Iya, makanya salah kan dong. Yang saya hormati Bapak itu dari Mintoro dari siapa nih Soro? Dari
Karena memang kami fokuskan Rebo kemarin tidak ada pembinaan, Rebo kemarin tidak ada pembinaan, difokuskan hari ini karena banyak yang menikah di bulan 6 ini. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan momentum ini bagi kalian sebagai sejarah pengingat suatu saat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'd. Kepada para calon pengantin semuanya yang berbahagia, sudah berbahagia atau belum ini? Bahagia. Oh, bahagia. Alhamdulillah sudah bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan bisa langgeng sampai akhir, bahkan sampai ke akhirat, bersama-sama berkumpul di surga suami istri semua ini, insyaallah. Pertama-tama saya pengen tahu suami saja lah, suami aja dulu tentang suami, Itu masih ada lagi dua nama dan tempat tinggalnya untuk suami. Dimulai dari ini, Mas. Ini siapa ini, Mas? Irfan Habibullah. Tinggalnya 28 Purwosari. Irfan. Kemudian Mas ini nanti tinggalnya Mas 13. Iya. Di sebelah situ. Iya. Rifa, Irfan, Andi. Udah saling kenal belum ini tiga? Belum. Ya, nanti kenalan. Ini Mas ini siapa? Mas Agus. Yang belakangnya Faik. Sama Faik. Faik ini nama ada kepanjangan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kami saat ini berada di kantor urusan agama Kecamatan Trimurja ya Bapak ya. Ya, alhamdulillah, kami dalam kondisi sehat dan juga bersama kami Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurja, Bapak Haji Abdul Karim Lubis MKOMI. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarganya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insya Allah kami akan memberikan permohonan, minta permohonan dari Bapak Kantor Urusan Agama sebagai bentuk beliau sudah menerima kami dan beliau sudah menyerahkan kembali ke sekolahnya, ke universitas kami, dan insya Allah nanti akan beliau berikan sambutan atas hal tersebut. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada kita semuanya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang saya hormatin Bapak Darmawan selaku PPL dari Universitas An-Nur, dan saya hormatin Bapak Jurjani selaku staf KUA Kecamatan Trimurjo, dan rekan-rekan sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita berupa nikmat sehat dan berupa banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Selawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada Universitas An-Nur yang dipercayakan untuk membimbing dan mengarahkan Bapak Darmawan selaku PPL. Mudah-mudahan apa yang didapatnya dari kantor urusan agama bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Dan saya yakin dan percaya di KUA ini bukan ilmu yang banyak, tapi harus banyak digali untuk selanjutnya. Karena saya yakin Pak Darmawan ini nanti di masyarakat akan terjun mengabdi untuk masyarakat. Mudah-mudahan apa yang didapatnya insya Allah bermanfaat selanjutnya. Saya pikir saya mengucapkan terima kasih betul kepada Bapak Darmawan dan permohonan maaf saya atas nama kantor urusan agama KUA Kecamatan Trimurjo jika selama ini ada kekurangan kami dalam hal menyambut beliau, pelayanan kami betul-betul mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan silaturahim ini atau silaturahmi ini baik kepada Bapak Darmawan ataupun sepintas akademik dari An-Nur selanjutnya kita bisa berkolaborasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo dan kami selaku mahasiswa Universitas An-Nur Lampung PPL Mandiri di kecamatan ini yang tentunya pertama kami banyak mohon maaf Bapak dan seluruh jajaran di Kantor Urusan Agama. Kami mohon maaf, tentu ada kelakuan yang kurang atau bahkan kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Kemudian yang berikutnya kami juga banyak berterima kasih atas doanya, atas dukungan dan bimbingannya semuanya ya kepada Pak Kepala KUA dan semua jajaran. Alhamdulillah menyambut dengan baik, alhamdulillah membimbing dengan baik dan mengarahkan dengan baik dan sangat kasih sayang mengurusi kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Kepala dan semua jajarannya itu dimudahkan urusannya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya ini sedikit Bapak, ya, ini ada sedikit cenderamata atau kenang-kenangan dari kami. Mohon diterima, cuma sederhana Bapak. Ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum, ini lagi jalan Pak ya, sabar ya. Ya Pak ya, sabar ya. Ini lagi di jalan ya Pak ya, sabar ya. Oke, ini udah nyampe. Mulai aja apa nunggu? Boleh dimulai aja, boleh. Saya langsung nanti. Siap. Ini dekat SD2 ya? Oke, siap Pak, siap. Oke. Nah, terima kasih Pak. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk KUA Kecamatan Trimurjo. Ya, terima kasih sama-sama Bapak. Mudah-mudahan berkah semua. Buku untuk rumah tangga mungkin bisa dimanfaatkan dan jam dinding bersama-sama dimanfaatkan. Amin, amin. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama ya Pak ya. Ya, mohon maaf ya Pak ya, sama-sama. Saya buru-buru ini mohon maaf banget ya. Ya, Pak Dur ya. Ya aku langsung ya. Mohon maaf banget Pak ya. Siap. Ya, ini udah ditelepon.